Selamat pagi anak Bapak semuanya. Sehat nak? Sehat ya, pasti semuanya dalam keadaan sehat. Ya Bapak juga doakan anak-anak Bapak ini jauh dari rasa sakit, apalagi udah dekat-dekat dengan masa ujian. Jadi kondisi badan itu harus terus dijaga ya nak ya. Jangan sampai persiapanmu sia-sia semua perihal karena kamu terlalu memaksakan. Ya kamu jadinya terlalu belajar keras hingga kamu sendiri sakit. Nah, jangan seperti itu. Nah biasanya ciri-ciri orang yang belajar keras itu adalah ciri-ciri orang yang memanfaatkan waktu yang singkat untuk belajar. Maksudnya waktu yang singkat bagaimana? 2 hari sebelum ujian belajar duluan, atau sehari sebelum ujian belajar duluan. Ada yang lebih keren lagi, yaitu sejam sebelum ujian baru belajar. Nah jangan seperti itu. Kalau kamu lakukan seperti itu, hasil nggak akan maksimal. Ya, hasil pasti nggak akan maksimal, dan kamu akan memforsir dirimu sendiri sehingga daya tahan tubuhmu akan jatuh, dan terakhir kamu akan jatuh sakit. Oleh karena itu saran Bapak, dicicil lah, mulai dari sekarang dicicil sedikit demi sedikit, dicicil ya. Akhirnya ujian pun pasti nggak gitu membebankan, nggak gitu berat. Bapak yakin lah Bapak pasti bisa lah ya. Pelajaran matematika bukan pelajaran yang susah kok. Lagi pula materi babnya kan nggak banyak untuk yang semester genap ya, cuman 2-nya ya kan, sebangunan dan kongruen, dan bangun ruang sisi lengkung, cuman 2. Nah sebagian lagi kita gabungkan dengan soal-soal yang kemarin ya, soal-soal kemarin yang ada di semester ganjil ya. Gunanya untuk apa? Untuk mempersiapkan anak-anak Bapak nanti pada saat ujian sekolah nantinya. Anak-anak ujian sekolah materinya itu kan dari kelas 1, 2, dan 3 ya, bukan di kelas 3 aja, 1, 2, 3. Jadi untuk mempersiapkan ke sana, maka di ujian semester nanti sebagian diambil dari semester ganjil, sebagian lagi diambil dari semester genap. Membiasakan diri mengulang kembali materi-materi di semester ganjil dan semester genap. Ya. Nah, pembelajaran kali ini juga ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai rumus tabung, baik volumenya maupun luas permukaannya. Kemarin juga kita sudah membahas mengenai rumus kerucut, baik volumenya juga luas permukaannya. Bola juga sama, baik volumenya maupun luas permukaannya. Nah, bola sendiri pun kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Bola belahannya itu dibagi menjadi 2 jenis. Belahannya itu ada yang sifatnya berongga atau kosong, ada yang sifatnya itu adalah padat atau pejal ya, dan memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, bangun ruang sisi lengkung bukan pelajaran yang susah, asalkan kamu tahu cara mengerjakannya dan ingat hafal rumusnya. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa mengerjakan apapun soal itu jika kamu tidak tahu rumusnya. Di pertemuan ini, kita akan membahas sedikit banyak mengenai soal campuran gabungan dari ketiga bangun ruang tersebut ke dalam bentuk soal cerita. Di sini Bapak akan menjelaskan 4 soal cerita, Bapak akan menjawabnya, dan seperti biasa soal kelima merupakan soal yang anak-anak Bapak kerjakan. Kerjakan sebaik mungkin, kumpulkan tambahan-tambahan nilainya agar nanti ujian kamu juga nggak terlalu terbebani, karena tambahan nilaimu cukup membantu kamu nanti dalam menghadapi ujian. Makanya Bapak bilang, aktiflah di komentar nah, agar dapat tambahan nilai. Aktiflah di komentar. Dari sejumlah guru yang ada, Bapak rasa Bapak lah yang berikan tambahan nilai terbanyak. Sekali jawaban benar plus 5. Coba bayangkan nih, sekali jawaban benar plus 5. Kalau kamu 5 kali jawaban udah benar, itu sudah poinnya udah 25 loh. Ya kan? Poinnya sudah 25 loh. Masa 25 pun nggak bisa. Dan pelajaran matematika di kelas 9 ini bukan pelajaran yang susah. Ya, yang penting adalah niat, mau tidaknya, semua kembali ke niat. Oke, nah, Bapak lanjutkan di pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai soal cerita, terutama bangun ruang sisi lengkung. Nah, soal pertama. Soal pertama adalah 3 buah bola tenis berdiameter masing-masing 6 cm dimasukkan ke dalam sebuah dus kemasan berbentuk tabung. Jika pi-nya adalah 3,14, berapa sih volume dus tersebut? Ini sebenarnya gampang. Kenapa Bapak bilang gampang? Nah, ini cara menjawabnya itu adalah seperti ini ya. Ini soalnya, cara menjawabnya. Anggap saja ini bolanya. Bola 1,
bola 2, bola 3. Dan ini dimasukkan ke dalam sebuah dus berbentuk tabung. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Kan gitu. Jadi dapat Bapak simpulkan, bentuknya ini pasti bentuknya adalah tabung. Ya, bentuk dusnya itu pasti bentuknya adalah tabung. Ya, bentuknya adalah tabung. Kenapa bukan kubus, Pak? Kenapa bukan balok? Bisa saja balok, bisa saja kubus. Karena materi yang kita bahas di sini kan materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Gak mungkin kerucut. Bisa menampung 3 buah bola bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Pasti kemungkinan besarnya itu adalah tabung. Nah, oleh karena itu, untuk menghitung volume tabung tersebut, kita harus ingat rumusnya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah V R pangkat 2 kali tinggi. Kan ini rumusnya ya. Ini jangan sampai lupa. Nah, tentunya jari-jari pada bola itu sudah diberitahu ya. Diameternya 6. Diameternya 6. Jika diameternya 6, maka jari-jarinya kan setengah dari 6. Setengah dari 6 nilainya adalah 3 cm. Seperti itu ya. Jadi jari-jarinya 3 cm. Oke, kita masukkan nih. Katanya V-nya adalah 3,14. Kita masukkan. 3,14 kali jari-jarinya. Jari-jarinya 3 cm. Karena pangkat 2, maka jadilah 3 pangkat 2. Kali tingginya. Nah, yang mana tingginya, Pak? Gak mungkin ini tingginya, bukan? Pasti bukan ini tingginya. Yang pasti tingginya adalah dari sini sampai kemari, kan gitu. Kalau si dus tersebut kita berdirikan. Kalau si tempat bola tersebut kita berdirikan, inilah namanya tinggi. Nah, bagaimana cara menghitung tingginya ini? Ya, tingginya ini ya diperoleh dari ketiga bola tersebut jika diameternya disatukan. Nah, gitu. Jika diameter disatukan, pasti jadi tingginya. Jadi tingginya itu adalah 3 kali diameternya. Kok 3 kali ya, Pak ya? Karena bolanya ada 3. Ya, bolanya ada 3. Ini bola pertama, ini bola kedua, ini bola ketiga. Nah, kalau Bapak satukan diameternya, jadilah tinggi daripada si dus atau tempat bola tersebut. Diameternya berapa, Pak? Di soal sudah diberitahu diameternya itu adalah 6 cm. Ya, sudah diberitahu di sini. Diameternya adalah 6 cm. Nah, kalau begitu, Bapak tinggal kalikan aja. Kalikan dengan 3, kalikan dengan 6. 3 kali 6 hasilnya adalah 18 cm, kan? Jika 18 cm, maka dikalikan aja dengan 18. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, tinggal mengkalikan saja. 3,14 kita kalikan dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu nilainya 9 ya, Nak ya. Jadi 3,14 dikali 9 kali lagi dengan 18. Hasilnya adalah 508,68 cm pangkat 3. Ingat, volume itu selalu cm pangkat 3 atau meter pangkat 3. Pokoknya pangkat 3 lah, satuannya di pangkat 3. Oke, itulah cara menjawab soal pertama. Susah? Enggak kan? Harus butuh sedikit logika. Ya, kira-kira untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, triknya adalah bayangkan dulu kalau 3 bola dijajarkan, kemudian dimasukkan ke satu tempat. Tempat itu kalau adalah bangun ruang sisi lengkung, yang cocok itu apa? Apakah kerucut kah? Apakah tabung kah? Nah, seperti itu. Oh, ternyata yang cocok itu tabung. Kalau cocok itu tabung, apakah volume tabung? Karena ditanya di soal adalah volume tempatnya, tempat ketiga bola tersebut. Oh, volume tabung adalah VR kuadrat kali T. Nah, V-nya kita sudah ada belum ya? Sudah ada di soal. R-nya bagaimana? Sudah disediakan di soal. Tingginya bagaimana? Nah, kalau tingginya kita bayangkan lagi. Ya, jika ketiga bola tersebut penuh mengisi tempatnya tersebut, maka tingginya itu udah pasti adalah 3 kali diameter bola itu. Kenapa 3 kalinya, Pak? Karena bolanya ada 3, kita masuk ke dalam. Kalau bolanya ada 8, ya 8 kali diameternya. Nah, setelah dapat tingginya, setelah dapat jari-jarinya, setelah dapat V-nya, ya tinggal hitung. Masukkan ke rumus. Selesai. Itulah trik untuk mengerjakan soal nomor 1. Nah, kalau masih bingung, kita lihat soal nomor 2.
Apa soal nomor 2? Di soal nomor 2 adalah gambar di samping adalah bandul logam yang menentukan arah vertikal yang bentuknya merupakan gabungan dari tabung dan kerucut. Diameternya 2 cm. Hitunglah berat bandul jika setiap 1 cm kubik 1 cm kubik loh. Kalau ada kubiknya itu berarti apanya itu? Volumenya atau luas permukaannya? Atau luasnya? Tentunya itu volumenya ya nak ya. Jadi intinya adalah untuk mencari berat bandul ini kita harus tahu dulu volumenya. Nah, baru cari beratnya. Oke, Bapak lanjutkan kembali. Hitunglah berat bandul jika setiap 1 cm kubik logam adalah 8 gram. Gunakan V-nya itu adalah 3,14. Kan katanya lihat gambar di samping. Gambarnya mana? Kita coba lihat gambarnya. Ternyata ini gambarnya. Nah, dari gambarnya kita analisa nih. Ini pasti tabung ya. Ini tabung. Oke, yang bawah ini pasti kerucut. Kerucut. Nah, bagi si tabung, ini dari sini sampai kemari, itu adalah tingginya, bukan? Ya kan, itu tingginya ya. Oke, kemudian dari sini sampai kemari, itu kan tinggi kerucut. Kalau ini tinggi tabung Bapak singkat TT, tinggi kerucut berarti Bapak singkat TK. Gitu. Nah, kemudian di soal diberitahu diameternya 2 cm. Diameter itu kan dari sini sampai kemari. Itu 2 cm. Nah, kalau di sini panjangnya 2 cm, otomatis sini juga panjangnya pasti 2 ya. Kan sama ya. 2 cm. Itu masih diameter loh. Jari-jarinya bisa dicari nggak ya? Bisa. Jari-jarinya udah pasti adalah 1 cm. Nah, kalau udah dapat seperti ini, bagaimana cara menjawabnya, Pak? Sekarang kita sudah tahu, tingginya 7 cm pada tabung, jari-jari tabung adalah 1 cm. Tinggi kerucut adalah 3 cm, dan jari-jari kerucut juga sama, 1 cm. Karena sisi alas pada tabung dan sisi alas pada kerucut ketemu. Kan seperti itu. Nah, tentunya, untuk mencari volume, carilah volume tabung dan volume kerucut. Oke, kita kerjakan di slide berikutnya. Oke, tadi udah kita analisa ya. Maka volume gabungannya itu adalah volume tabung tambah volume kerucut. Apa rumus volume tabung? Nah, kan seperti Bapak bilang, kalau kita nggak hafal rumus, nggak akan bisa kita kerjakan ini. Volume tabung adalah V R kuadrat kali tinggi. Kalau begitu, apakah volume kerucut? Volume kerucut adalah 1/3 kali V kali R kuadrat kali tinggi. Nah, langkah berikutnya, V-nya sudah diberitahu di soal, bukan? 3,14. Gantilah V-nya di sini adalah 3,14. Kemudian, setelah itu kita dihadapkan pada jari-jari kuadrat. Jari-jari kuadrat tadi nilainya 1. Berarti 1 kuadrat. Kali tingginya di sini adalah tinggi tabung. Jangan lupa tinggi tabung tadi nilainya adalah 7. Tambah 1/3 kita tulis kembali. Nah, V-nya jangan lupa 3,14. Ya, jangan lupa 3,14 sini yang di sini. Nah, jari-jarinya jangan lupa masih tetap 1 kuadrat karena di sini kuadrat. Dan tinggi yang di sini udah pasti yang dimaksud adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut tadi nilainya 3. Nah, tinggal kita coret ya 3-nya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan, bukan? Ingat, di mana-mana itu diutamakan perkalian dulu. Setelah perkalian didapatkan, baru boleh dijumlahkan. Sekarang 3,14 dikali 1 kuadrat. 1 kuadrat tetap 1 ya. 3,14 dikali 1 ya 3,14. Kemudian dikali dengan 7. Kan gitu. Hasilnya adalah 21,98. 21,98. Kemudian dilanjut ditambah dengan 3,14 dikali dengan 1 kuadrat. 3-nya nggak kehitung karena udah dicoret tadi ya. Berarti tetap 3,14. Nah, setelah selesai baru kita jumlahkan kan gitu. Nah, kita jumlahkanlah si 21,98 ini kita jumlahkan dengan 3,14. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 25,12. 25,12. Ingat, tadi tabung satunya senti.
Kerucut juga satuannya senti. Jari-jari juga satuannya senti. Berarti untuk volume ini pasti satuannya juga senti. Karena volume ingat pangkat 3. Nah, jika 1 cm pangkat 3 beratnya adalah 8 gram, maka jika 25,12 cm pangkat 3 beratnya berapa? Kan udah gampang ya. Kalau udah dapat volumenya, tinggal cari beratnya gampang sekali. Tinggal kamu kalikan saja, nak. Ya, tinggal kamu kalikan aja 25,12 ini, kamu kalikanlah dengan si angka 8. Nah, kita kalikan nih. Jika kita kalikan dengan angka 8, 25,12 dikali 8, hasilnya adalah 200,96. 200,96. Nah, udah pasti bukan sentimeter lagi ya. Karena di sini satuannya gram, maka di sini juga gram. Ternyata beratnya adalah 200,96 gram. Inilah jawaban untuk soal nomor 2. Sulit? Tidak kan? Apakah triknya sama dengan trik soal pertama? Sama persis. Ya, pahami dulu apa yang diketahui dari soal. Pahami dulu apa yang ditanya soal, dan bagaimana kita mengakali apa yang kita miliki dari soal untuk menjawab pertanyaan soal. Nah, itulah. Jadi kita butuh sedikit logika. Gak susah kok pelajarannya. Oke? Itulah cara mengerjakan soal nomor 2. Bagaimana dengan soal nomor 3? Soal nomor 3, sebuah tangki LPG berbentuk tabung dengan sisi tutup dan sisi alasnya adalah belahan bola. Coba kita gambarkan dulu ya. Kira-kira inilah tabung. Ini tabung kan gitu. Oke. Sisi alasnya bentuknya setengah bola. Nah, kurang lebih ginilah dia. Ini juga sisi tutupnya juga setengah bola. Kurang lebih gini dia. Nah, diameter tangki adalah 1,8 meter. Diameter tangki. Berarti dari sini dia panjangnya. Ya, Bapak tandai dengan warna agak beda lah ya. Oke, kita tandai dengan warna agak beda. Kita berikan warna biru. Nah, Bapak suka biru. Oke. Kemudian di sini diberitahu nilainya adalah 1,8 meter. Nah, Bapak tandai aja lah 1,8 meter. 1,8. Nggak puas kalau nggak kita tulis. Oke. Setelah itu apa dong? Berikutnya adalah panjang tangki harusnya. Panjang tangki seluruhnya adalah 110,6 meter. Panjang tangki, berarti Bapak tandai dengan warna merah. Dari sini sampai kemari itu adalah 10,6 meter. 10,6 meter. Oke. Hitunglah berat LPG yang dapat dimuat tangki tersebut. Tangki ya, kenapa dari tadi tangka ya? Ini ada kesalahan soal ini. Tangki tersebut jika berat 1 desimeter. Desimeter. Di sini meter. Di sini meter. Ini desimeter. Artinya kan kita ubah dulu dia ke desimeter ya. Nah, kemudian di sini ada pangkat 3. Berarti yang ditanya itu adalah volumenya kan gitu. Nah, kita mainnya di volume nih. Tapi jangan lupa ya, kita ubah dulu yang 1,8 meter ini, kita ubah dulu ke desimeter. Kalau meter ke desimeter kan dikali 10. Jadi kalau 1,8 dikali 10 ya 18 lah jawabannya desimeter. Nah, begitu pula dengan yang 10,6 meter ini. Kalau kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 1,06 desimeter. Oke, sampai sini Bapak harap paham semua ya. Nah, kita kembali lagi nih. Coba lihat yang berwarna hijau. Ya, yang berwarna hijau ini dan yang ini sama nggak? Sama dong. Kan gitu, sama dong. Nah, yang ini kan bagi si bola itu adalah jari-jarinya, benar nggak? Yang ini juga bagi si bola adalah jari-jarinya. Nah, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya kan bisa dapat dari diameter. Diameternya 18 desimeter. Jadi kalau jari-jari kan setengah dari itu. Setengah dari 18 itu adalah 9. 9 desimeter. Nah, kalau itu 9 di sini juga pasti 9 kan?
desimeter. Terus apa kaitannya, Pak? Bayangkan yang ini Bapak pindahkan kemari nih. Berarti dari sini sampai kemari itu adalah 9 desimeter. Dari sini sampai kemari itu adalah 9 desimeter. Maka dari sini sampai kemari itu berapa? Ayo. Maka dari sini udah berapa? Ya gampang ya. Sisanya agar 9 ditambah X. Kalau Bapak anggap nih X. Agar 9 tambah X ditambah 9 hasilnya 106. Kan total panjangnya tadi 106. Maka berapa kan nilai X-nya? Kita jumlahkan nih. 9 tambah 9 udah 18. 18 ditambah angka berapa? Supaya jadi 106. Ya sama aja logikanya seperti 106 kurangilah dengan 18. Nah setelah kita kurangi, hasilnya ternyata adalah 88. Kalau kita perhatikan dengan benar, 88 itu adalah tinggi daripada si tabung tersebut. Nah, kita udah dapat tinggi tabungnya, kita sudah dapat jari-jarinya, kita sudah dapat jari-jari belahan bola, ya, belahan bola yang ditutup dan dialas. Kalau kita satukan, itu kan jadi satu buah bola, benar nggak ya? Jadi satu buah bola kan? Jadi cukup dua yang rumusnya Bapak pakai. Volume tabung dan volume dari bola. Volume tabung butuh jari-jari dan tinggi. Kita sudah punya. Volume bola kita butuh jari-jari saja. Dan kita juga sudah punya. Nah, kalau begitu, maka langkah berikutnya ya gampang sekali. Ya, gampangnya gimana, Pak? Ya, gampang sekali lah kalau kita sudah punya apa yang kita butuhkan. Ayo kita lanjut ke lembaran berikutnya. Karena ini sudah nggak muat ya. Sudah nggak muat, kita pindah nih. Kita review kembali. Tadi tabung, Bapak pakai warna merah lah ya. Pakai warna merah. Nah, kita review nih. Tinggi daripada tabung nilainya adalah 88 desimeter pastinya. Gitu. Oke. Jari-jari pada tabung itu nilainya adalah 9 desimeter. Ya, tentunya anak-anak Bapak sudah tahu dari mana 9-nya ya. Kemudian jari-jari pada bola itu adalah 9 juga kan, desimeter. Nah, kalau kita sudah tahu maka cari volumenya adalah volume tabung ditambah volume bola. Apa volume tabung, Pak? Ya, volume tabung adalah V R kuadrat kali tinggi. Apa volume bola? Volume bola adalah 4/3 kali V kali R pangkat 3. Nah, terus kalau udah tahu bagaimana? V yang disuruh gunakan adalah 3,14. Tuh, jangan sampai lupa. Karena diminta soal ya. Ini Bapak tandai. 3,14 yang diminta soal. Dikali jari-jari ini kan milik si tabung. Jari-jari tabung tadi 9 kuadrat. Tingginya tadi adalah 88. Tambah 4/3. Ketemu lagi dengan V. V-nya udah pasti adalah 3,14. Jari-jarinya udah pasti adalah 9. Nah, ini jari-jarinya si bola. Jari-jari bola tadi 9. Itu jangan sampai lupa. 9 karena pangkat 3, kita tulis 9 pangkat 3. Kalau mau tulis 9-nya 3 kali juga tak masalah. Ingat, ya, Bapak ingatkan berkali-kali. Perkalian dikerjakan terlebih dahulu, baru penjumlahan. Nah, oleh karena itu 3,14 kalikanlah dengan 9 kuadrat. 9 kuadrat itu kan 81. Jadi kalikan dengan 81, kemudian kalikan dengan 88. Hasilnya adalah 22.381,92. Kemudian dijumlahkan dengan si 4/3 kali 3,14 kalikan dengan 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu adalah 729. Jadi hasilnya adalah 3052,08. Nah, setelah itu kan tinggal kita jumlahkan aja kan. Ini kita tinggal jumlahkan nih.
kita jumlahkan dengan 22381,92. Hasilnya adalah 25.434. Nah, kita udah dapat ternyata volume tangkinya adalah 25.434 desimeter pangkat 3. Ini desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter, sama ya? Ya, oke. Nah, yang ditanyakan bukan ini. Yang ditanya itu berat. Gimana hitung beratnya? Ya kan, beratnya itu ya tinggal kalikan saja si volumenya. Volumenya tadi adalah 434 kalikan dengan si 0,52 kilogram ya. Nanti hasil akhirnya harus satuannya kilogram. Ayo kita kalikan. Ya, kita kalikan dengan 0,52. Hasilnya adalah 13.225,68 kilogram. Terjawablah sudah. Ternyata tangki itu sangat berat. 13.225,68 kilogram. Wow. Nah, dari kesimpulan soal nomor 3 ini, triknya masih sama dengan soal nomor 2 dan triknya masih sama dengan soal nomor 1. Tak ada bedanya. Ya, jadi jangan bingung bagaimana cara mengerjakan soal nomor 3. Sama persis kok. Yang penting kita bisa membayangkan tangki itu bentuknya bagaimana. Dari soal pun sudah menjelaskan ke kita tangki itu bentuknya bagaimana. Tinggal kita cari apa saja nilai-nilai dibutuhkan untuk mencari volumenya. Udah dapat volumenya, baru kemudian cari beratnya. Seperti itulah cara mengerjakan soal nomor 3. Satu soal lagi. Ya, Bapak jelaskan nih. Soal nomor 4. Apa sih soal nomor 4? Sebuah bandul tembaga terdiri dari sebuah kerucut dan setengah bola. Jari-jarinya 6 cm. Kita bayangkan dulu ya. Bandul. Berarti Pak anggap bentuknya seperti ini nih. Ini kerucutnya. Ini setengah bolanya. Oke. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jari-jarinya 6 katanya. Yuk kita gambarkan dengan warna berbeda. Bapak pakai warna kuning aja. Jari-jarinya jangan kuning lah. Pakai warna ya. Jari-jarinya diberitahu nilainya adalah 6. Jari-jarinya 6. Terus satuannya cm. Ini satuannya cm. Oke. Tinggi bandul seluruhnya 15 cm. Tinggi bandul seluruhnya, ini kan seluruhnya ya, 15 cm. Dari sini apa yang bisa kita tebak coba? Oke, jika jarinya dari sini adalah 6, pasti ke bawah juga 6. Ini kan juga jari-jari kan? Artinya dari sini sampai kemari itu panjangnya 6 cm. Nah, dari sini sampai kemari berapa? Tingginya si kerucut ini berapa? Ya, Bapak anggap saja ini X karena kita nggak tahu nilainya. 6 ditambah berapakah agar hasilnya jadi 15 kan gitu ya? Tentunya logikanya sama seperti 15 kurangilah dengan 6. Maka dapatlah nilai X-nya. Kalau Bapak kurangi, hasilnya adalah 9 cm. Kemudian, tiap cm pangkat 3. Perasaan Bapak soalnya gini-gini aja lah. Cm pangkat 3. Cm pangkat 3 itu berarti volumenya lagi ya. Tembaga beratnya 12,5 gram. Berapa sih berat bandul tersebut dengan menggunakan V 3,14? Gampang ya. Tinggi kerucut sudah punya, jari-jari kerucut juga sudah punya. Ya, kemudian jari-jari pada bola juga kita sudah punya. Berikutnya tinggal kita hitung kan gitu. Apa yang mau kita hitung, Pak? Tentunya yang mau kita hitung udah pasti adalah volumenya. Kalau menyimak soal nomor 1, 2, 3 pasti sudah paham apa yang mau kita cari nih. Nah, kita kerjakan di slide berikut. Tadi kita bahas kembali ya. Kita punya yang namanya tinggi kerucut. Tinggi kerucut, warnanya Bapak ganti saja. Atau nggak apa-apa lah. Tinggi kerucut, nilainya adalah 9. Masih ingat yang tadi kita cari ya, 9 cm.
Dan ini nggak perlu kita ubah ya nak ya, karena satunya sentimeter, sentimeter di sini juga sentimeter, nggak perlu kita ubah ya. Nah, jari-jari kerucut juga nilainya udah kita cari tadi adalah 6 cm. Kemudian jari-jari bola, belahan bola tepatnya ya, belahan bola setengah bola itu juga 6 cm. Nah, langkah berikutnya untuk cari volumenya, volume kerucut tambahlah dengan volume setengah bola. Nah, apa sih volume kerucut? Kalau nggak tahu, kelewatan udah. Ya, sepertiga kali V kali R kuadrat kali tinggi. Sedangkan volume setengah bola apa? 2/3 kali V kali R pangkat 3. Nah, berikutnya, ingat V yang disuruh gunakan tetap 3,14 ya nak ya. 3,14 kali R kuadrat, R-nya tadi 6 ya, 6 kuadrat, dan tingginya kerucut tadi 9. Tambah 2/3 kali V-nya udah pasti tetap 3,14, jari-jarinya tetap 6 pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. Ingat perkalian dulu. Ya, perkalian dulu. Jangan hitung yang lain selain perkalian. Nah, 3,14 kali 36 kali 9. Kemudian kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 339,12. Kemudian kita jumlahkan dengan yang sebelahnya nih. Ya, kita kalikan dulu. Nah, kita kalikan dulu. 2/3 kali 3,14 kali 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu 216 ya nak ya. Hasilnya adalah 452,16. Nah, selesai kita kerjakan, tinggal kita jumlahkan. Bapak tulis sebelah aja lah ya. Kita jumlahkan 452,16 tadi kita jumlahkan dengan 339,12. Hasilnya adalah 791,28. Nah, setelah dapat ini cm pangkat 3. Setelah dapat volumenya, ya tinggal cari beratnya. Maka beratnya sangat mudah dicari, tinggal kalikan saja volume dengan beratnya. Volumenya kan 791,28, kalikanlah dengan 12,5. Ya, kita kalikan. Tinggal kali mengkali saja. 12,5 hasilnya adalah 98. Kebesaran apa lah ya, 9891 gram. Pak, nggak ada satuannya gram, satuannya kilogram. Bisa nggak ya diganti? Bisa. Kilogram ke gram kan dibagi 1000. Bagilah dengan angka 1000. Jadi setelah bagi angka 1000 kan hasilnya 9,891 kilo gram. Nah, selesai. Ya, cara mengerjakan soal nomor 4 sama dengan nomor 1, 2, dan 3. Bukan soal yang susah. Oke. Nah, bagaimana dengan soal nomor 5 yang kamu kerjakan? Soal nomor 5. Sebuah tenda karnaval berbentuk tabung dengan sisi tutupnya adalah sebuah kerucut. Diameter alasnya 7,2. Nggak diameter enak ya. Tinggi seluruhnya 5,4. Tinggi atap dan tinggi dinding itu sama panjangnya. Nah, nih Bapak bantu nih ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini kerucut ya, nggak mungkin kerucutnya di bawah, tabungnya di atas. Kira-kira tenda karnaval bentuknya seperti ini nih. Bapak pakai warna biru, nggak apa-apa lah ya. Oke, kemudian diameternya 7,2. Kalau diameter 7,2, jari-jarinya udah pasti tahu ya, 3,6. Jangan nanya Bapak dari mana 3,6-nya, Pak. Ya, caranya ya 7,2 bagi 2. Tinggi seluruhnya dari sini sampai kemari itu adalah 5,4. Padahal katanya tinggi si atap dan tinggi si dindingnya itu sama panjangnya. Kalau Bapak anggap nih X,
Dan ini juga X. Nah, agar sama panjang, pastinya tinggi totalnya kan 5,2. Harus dibagi 2 agar sama panjang. Jadi 2,7, 2,7. Ini masih satuannya meter ya nak ya. Ini masih satuannya meter, satuannya meter. Nah, ingat bagi tabung ini adalah tinggi tabung kan gitu. Bagi kerucut ini adalah tinggi kerucut. Jari-jarinya sama. Jari-jari tabung dan jari-jari kerucut tetap sama. 3,6. Ceritanya adalah luas bahan. Nah, pikirkan, luas bahan maksudnya apa itu luas bahan? Di kerucutnya itu yang terlihat oleh kita itu apa coba? Selimutnya. Berarti kamu cari itu adalah luas selimut kerucut. Kan hanya selimutnya yang diberitahu. Bapak nggak beritahu rumusnya. Kamu cari lagi. Di tabung itu bagaimana ya? Di tabung itu kan dindingnya aja loh. Tutupnya sama alasnya itu nggak ada. Karena di karnaval itu nggak ada yang alasnya itu bukan tanah ya. Alasnya itu biasanya kalau tabung itu nggak ada alasnya. Jadi yang kalau dinding-dindingnya aja itu kan sama aja dengan luas selimut tabung. Jadi kalau udah dapat luas selimut kerucut, udah dapat luas selimut tabung, tinggal diapain dua-duanya? Ya tinggal dijumlahkan aja. Selesai dong. Itulah cara ngerjakannya. Ya. Nah, Bapak tunggu jawabannya di komentar. Jangan nggak menjawab. Ingat, kita ujian sudah dekat. Carilah poin sebanyak-banyaknya. Oke. Jadi jawabnya boleh. Ya, Bapak sudah gambarkan di slide sebelumnya. Di slide ini nggak Bapak gambarkan lagi. Ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini adalah ingat rumus bangun ruang sisi lengkung. Rumus yang Bapak berikan semua itu kalau bisa dicatat di satu lembar, hafal. Setelah kamu hafal, cobalah berlatih menganalisa soal-soal yang ada di buku cetak ataupun soal-soal dari yang lain, dari sumber-sumber lain. Mulailah kerjakan. Matematika itu nak, bukan pelajaran yang susah. Banyak yang bilang matematika itu susah. Nggak susah kok. Ya. Karena soalnya itu-itu aja. Paling yang diganti angka-angkanya. Ya, jadi nggak ada, matematika itu bukan pelajaran yang susah. Nah, agar tidak menjadi pelajaran yang susah, tentunya kita butuh kebiasaan. Biasakanlah mengerjakan banyak soal. Sering kamu berlatih mengerjakan banyak soal. Gak perlu pun kamu hafal rumusnya. Nempel sendirinya itu. Di pikiran kita juga udah tahu. Secara otomatis, oh tabung, rumusnya ini. Oh kerucut, rumusnya ini. Oh bola, rumusnya ini. Itu secara otomatis pasti. Ya pasti ada nempel di pikiran kita jika kita sering-sering latihan. Ya, sering-sering latihan. Bapak yakin 100% pasti bisa. Oke. Itulah kesimpulan yang bisa kita jelaskan di pertemuan hari ini. Ya, pertemuan berikutnya kita ujian. Bapak sudah sampaikan pertemuan berikutnya kita sudah ujian. Jadi persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Oke. Apa sih materinya Pak yang diujikan? Bangun ruang sisi lengkung. Dari tabung, kerucut, bola, campuran-campuran soal cerita itu juga dimunculkan. Ya, di ujian kita. Jadi, sekali lagi Bapak sampaikan, mulailah pintar-pintar memanajemen waktu. Ya, ujian sudah sangat dekat. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.